Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi pagi hari ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menemani kita dan membawa kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Kita mau sama-sama baca di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semua, saudara bisa menyimak. Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Puji Tuhan. Di sini ada hubungan sebab akibat, saudara ya. Mengapa bisa dikatakan penulis dari kitab Ratapan ini dia berharap kepada Tuhan? Apa yang menjadi alasan kenapa dia berharap kepada Tuhan? Nah, kiranya alasan yang dimiliki oleh penulis dari kitab Ratapan itu kiranya juga menjadi alasan kita, menjadi satu pelajaran buat kita pagi hari ini. Apa alasan atau apa dasar untuk kita berharap kepada Tuhan? Masih di ayat yang sama, tadi kita sudah baca bahwa penyebab dari penulis Ratapan ini berharap kepada Tuhan adalah karena bagi dia Tuhan itu adalah bagiannya. Tuhan adalah bagiannya. Nah, ini kiranya juga menjadi prinsip dalam hidup kita. Alasan dasar kita berharap kepada Tuhan tidak lain karena Tuhan juga adalah bagian dalam setiap kehidupan kita. Karena faktanya tidak bisa dipungkiri, saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa ada orang mengatakan berharap kepada Tuhan, tapi ketika memang berada di masa-masa yang sukar seperti ini, secara tidak sadar atau bahkan secara sadar sekalipun, di saat yang bersamaan mereka berharap dengan Tuhan, tetapi juga berharap kepada manusia. Jadi seperti menjadikan Tuhan itu sebagai alternatif pertolongan, alternatif pengharapan. Jadi rasa-rasanya seperti ada orang lain, ada pihak lain yang bisa diharapkan. Ya, Tuhan tetap berharap kepada Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan dia juga berharap kepada yang lain. Itu pun seringkali saya alami, saudara, kalau menghadapi tantangan pergumulan. Satu sisi memang saya katakan saya berharap kepada Tuhan, saya berdoa kok kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain ketika saya ditemukan betul-betul diperhadapkan dengan masalah itu, tidak jarang pengharapan ini mulai diarahkan kepada manusia. Entah itu kepada orang tua, entah itu kepada orang-orang terdekat kita yang kita rasa bahwa mereka bisa tolong kita. Dan tidak salah kita minta pertolongan kepada manusia, tapi seringkali kita betul-betul menaruh pengharapan. Jadi kalau namanya menaruh itu kan berarti betul-betul kita sudah lepas tangan dan pengharapan itu kita taruhkan, kita percayakan kepada orang itu. Sama halnya dengan hidup kita. Seringkali kita berkata bahwa aku berharap kepada Tuhan, tapi di saat yang bersamaan, tapi di lain sisi kita juga sedang meletakkan pengharapan kita, menaruh kepercayaan kita kepada manusia. Padahal jelas-jelas dalam Yeremia berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan berharap kepada kekuatannya sendiri. Nah, kita mau diberkati Tuhan, maka terus berharap, terus mengandalkan hanya kepada Tuhan. Nah, mungkin saudara bingung apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah bagianku. Saya mau kita menyoroti terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya tertarik dengan terjemahan ini. Terjemahan ini bilang begini, bahwa Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Mengapa saya tertarik dengan terjemahan ini? Karena begini, saudara.
karena ini bicara soal harta, jadi ya kita coba mari tengok kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan kita perlu bayar rumah sakit misalkan, ya amit-amit kita ndak sakit, saya ndak berdoa saudara sakit, tapi misalkan kita sakit atau kita butuh uang, butuh biaya mendesak, tidak bisa tidak, harus segera uang itu dikeluarkan atau dicari misalkan kalau kita tidak punya. Nah, di rumah kita tidak punya harta apapun, di rumah tidak punya harta apapun. Misalkan di rumah kita hanya ada satu sepeda motor, terus kemudian ada satu perhiasan misalkan. Nah, kita akan bisa memilih, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita butuh uang, butuh biaya, kita bisa diperhadapkan nih, mau jual motor atau jual perhiasan. Artinya bahwa ada alternatif pilihan. Kita karena itu bukan harta kita satu-satunya, karena kita punya sepeda motor, kita juga punya perhiasan. Kita bisa pilih nih, mana yang saya jual, perhiasan atau sepeda motor. Nah, itu namanya bukan harta satu-satunya karena ada alternatif pilihan. Berbeda dengan ketika kita butuh biaya sesuatu, tapi kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya mobil, kita tidak punya motor, bahkan perhiasan pun tidak punya. Kita hanya punya satu-satunya harta kita adalah rumah di mana kita tinggal. Saya percaya kalau misalkan anak kita atau orang tua kita sakit keras, butuh biaya banyak, karena rumah itu adalah harta satu-satunya, maka rumah itu bisa dijual untuk kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membiayai biaya rumah sakit. Ini saya bicara, ini bukan apa-apa saudara, tapi ini saya mau ngajak mengerti arti dari Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Jadi tadi punya uang, mau butuh biaya tapi tidak punya uang, satu-satunya harta yang dimiliki adalah rumah. Maka tidak ada pilihan lain, mau tidak mau kita akan datang kepada rumah itu. Artinya kita akan ambil sertifikatnya, lalu kita kemudian jual hasilnya untuk membiayai biaya rumah sakit. Perkara nanti kemudian kita ngontrak atau sebagainya, tapi yang penting kebutuhan itu bisa terselesaikan lebih dulu. Sama halnya dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Begitulah Tuhan. Kadang kita jadikan Tuhan itu seperti ilustrasi yang pertama tadi. Waktu punya kebutuhan, ada sepeda motor, ada mobil, ada perhiasan. Waktu kita tinggal pilih nih. Kalau jual perhiasan dulu. Perhiasan masih nggak cukup, jualin dulu. Nanti alternatif terakhir mobil. Tuhan kan seringkali kita jadikan kayak gitu. Andalkan manusia dulu. Andalkan si ini dulu. Nanti kalau mentok-mentok tidak bisa, baru datang sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Itu namanya bukan harta satu-satunya. Kalau harta satu-satunya, sekali lagi ya tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Kalaupun ada orang yang bisa menolong kita, itu pun sumbernya dari Tuhan. Misalkan ada dokter sekalipun yang bisa tolong kita, itu Tuhan yang kerjakan buat kita. Bukan semata-mata karena orang itu. Tapi kalau kita berharap kepada dokter itu, berharap kepada manusia, berharap kepada orang-orang yang kita rasa bisa tolong kita, itu artinya kita sedang menjadikan atau kita sedang mencoba untuk memiliki alternatif pilihan untuk berharap. Padahal firman Tuhan jelas-jelas katakan, kita mau belajar dari Yeremia bahwa Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah hartaku satu-satunya, tidak ada alternatif pilihan lain. Nah, mari kita renungkan bagian ini baik-baik. Apakah kita sudah menjadikan dia harta kita satu-satunya, atau seringkali kita masih pilih-pilih yang lain? Kalau sudah mentok, sudah di ujung tidak bisa apa-apa, baru datang sama Tuhan. Nah, kita mau ambil lihat sebuah contoh, saudara. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 12. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan begini,
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Garis bawahi ayat 12 baik-baik. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kita lihat Naaman, saudara. Naaman, dia punya beberapa alternatif pilihan. Ketika Tuhan melalui Nabi Elisa menyuruh untuk Naaman mandi di sungai Yordan, dia berusaha membuat seolah-olah ada alternatif pilihan lain. Kan ada Abana, ada Parpar, atau sungai di Damsyik yang lebih. Karena memang sungai Yordan sungai yang bisa dikatakan kotor, berlumpur. Justru kalau orang sakit kusta mandi di situ, gambaran Naaman mungkin ya, mungkin dia akan tambah sakit. Jadi dia mencoba untuk cari alternatif pengharapan lain. Kan ada tempat lain, kenapa aku nggak disuruh ke sana? Seberapa sering kita seperti itu? Ketika Tuhan mencoba untuk memberikan jawaban kepada kita, mau kasih pertolongan kepada kita, kita belum sempat terima pertolongan itu, kita sudah lari cari alternatif lain. Karena merasa bahwa ini tidak masuk akal. Seringkali bukan rencana Tuhan yang tidak masuk akal, tapi rencana Tuhan yang tidak masuk di akal kita. Maka jangan diterima dengan akal, cukup terima dengan iman dan lakukan dengan ketaatan. Karena kalau kita coba mau taruh masuk di akal, sulit. Bagaimana masuk di akal air bisa berubah menjadi anggur? Bagaimana bisa masuk akal seorang yang mati bisa dibangkitkan? Bagaimana seorang masuk akal mata buta disembuhkan hanya dengan ludah dicampur dengan tanah dan dioleskan di mata? Tidak masuk akal. Dan memang dipikir itu tidak masuk di akal kita. Maka jangan terima dengan akal, tapi terima dengan iman dan ketaatan kepada apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Maka jangan cari alternatif pilihan lain untuk kita berharap. Berikan dan pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Jadikan dia harta satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di situ Naaman kecewa. Kenapa kok Tuhan lakukan ini? Kan ada pilihan-pilihan lain, ada alternatif ini yang harus Naaman berkutat dengan pikiran-pikiran yang demikian. Kemudian dikatakan tadi, Naaman pergi dengan panas hati. Kenapa dia pergi dengan panas hati? Tadi ayat 11 dikatakan, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, saudara. Seringkali mengapa kita kecewa? Karena kita tidak betul-betul berharap. Kalau kita berharap dan mempercayakan semua kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, nurut aja. Tapi seberapa sering ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita seperti Naaman. Lah, tak pikir caranya Tuhan menyembuhkan itu adalah kemudian Nabi itu mengangkat tangannya, terus kemudian menumpangkan tangan di bagian yang sakit, kemudian aku bisa sembuh. Jadi Naaman itu kecewa karena apa yang dia sangka itu tidak terjadi. Tapi harusnya kalau dia sudah memutuskan datang kepada Tuhan, tidak usah menyangka-nyangka, tidak usah buat sebuah prasangka. Oh, Tuhan harusnya bikin begini, begitu. Itu kita sedang mengatur Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, itu artinya kita mengizinkan diri kita diatur sama Tuhan. Tapi seberapa sering ketika kita datang kepada Tuhan, kita malah berusaha mengatur Tuhan. Itu yang membuat kemudian ketika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, kemudian kita kecewa. Kenapa? Waktu kita datang dengan Tuhan, kita datang dengan sebuah gambaran-gambaran, oh Tuhan akan harusnya melakukan ini itu dan sebagainya. Jangan datang seperti Naaman. Aku sangka. Datang dengan penuh kepercayaan, apa yang Tuhan buat itu baik. Apapun yang Tuhan buat itu baik. Datang dengan satu pemahaman yang sama. Dia hartaku satu-satunya. Aku tidak punya harta lain. Kalau aku sedang dalam persoalan, dia hartaku satu-satunya.
maka aku tidak bisa datang ke tempat lain dong. Karena cuma satu-satunya. Sekali garis bawahi kalimat ini, satu-satunya. Dia yang menjadi harta di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya tidak panjangan renungan firman Tuhan hari ini, kiranya ini menguatkan kita. Sekali lagi, jadikan Yesus itu harta satu-satunya dalam hidup kita. Sehingga ketika ada persoalan, pergumulan, kita tidak datang mencari alternatif pengharapan lain. Dan ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan segala macam prasangka, betul-betul mempercayakan diri kita untuk diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan hal yang indah di dalam kehidupan kita sesuai dengan pemandangannya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.